Jadi seolah-olah abang membela di sana. Jangan, Jangan, Mbak. Ibu, kan apa saya bilang di sana? Enggak, saya nggak bilang di sana apa tidak? Kan saya nggak bilang di sana juga. Saya kan nggak bilang di sana. Ada nggak saya nongkrong di sana? Ada nggak saya nongkrong di sana? Terus abang Adu mulut terjadi antara sejumlah pedagang dengan Kasat Pol PP Kota Bogor saat dilakukan pembongkaran terhadap puluhan kios pedagang di Jalan Merdeka Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Pembongkaran dilakukan terhadap 47 kios yang tidak memiliki izin usaha. Para pedagang ini mencoba mempertahankan kios miliknya karena tidak terima akan dibongkar petugas. Namun setelah dijelaskan, akhirnya para pedagang mengalah. Meski mendapatkan protes dari para pedagang, pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Petugas pun meratakan seluruh bangunan kios permanen tersebut. kami melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin usaha, yang mana sudah pernah melakukan pembongkaran sebelumnya. Hari ini kami melakukan kembali, ada sekitar 43 kios yang kami bongkar, kalau tidak memiliki izin usaha. Dan disinyalir selama ini dan ini menjadi sumber ketidaktertiban di kawasan ini, pertumbuhan, kemacetan, dan kelima, sampah dan lainnya. Pedagang yang kiosnya dibongkar mengaku akan kembali berjualan di tempat tersebut dengan alasan sudah membayar sewa dan telah berdagang sejak puluhan tahun lalu. Kalau saya protes ya wajar dong, saya berdagang di sini. Wajar kalau saya protes, saya kepengen usaha. Saya usaha di sini dari tahun 2099 lah. Tahun 99 di sini. Ya maksud saya jangan dibongkar aja. Terus katanya Bapak tadi nggak ada izinnya. Oke lah, kalau nggak ada izinnya boleh dibongkar, tapi kita bisa dagang lagi aja. Kan di sini juga tempat pribadi ya. Jadi kan nggak melanggar, maksudnya gitu. Kalau dibongkar ya ntar saya jualan lagi di situ. Kan saya nggak melanggar. Saya tetap jualan di situ. Saya kan udah ngontrak tempat pribadi. Otomatis kalau dibongkar, biarin dibongkar, saya tetap jualan di situ. Selain tidak memiliki izin, puluhan kios yang dibongkar ini juga kerap menjadi sarang premanisme dan juga terlihat kumuh hingga menimbulkan kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sebuah minibus ringsek usai menabrak belakang truk pengangkut besi beton. Akibat kecelakaan ini 2 orang mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kilometer 4200 Tol Desari, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Kecelakaan terjadi karena pengendara minibus menabrak belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Setelah ditabrak, truk langsung terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringsek. Kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Imbas dari kecelakaan, ruas Tol Desari mengarah Depok, Jawa Barat macet. Besi beton yang tumpah ke jalan sedang proses evakuasi dan korban luka-luka telah dibawa ke IGD Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di sebuah rumah mewah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nilai barang bukti narkoba mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis heavy water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis metamfetamin dan amfetamin, serta bahan baku lainnya untuk meracik narkoba.
Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Nilai barang bukti narkoba yang diamankan ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Polisi hingga kini masih memburu satu DPO berinisial A sebagai pengendali pabrik narkoba. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah butik di kota Probolinggo. Warga sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Aksi perampokan menegangkan terjadi di sebuah butik di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Pelaku yang mengenakan topeng merampok butik tersebut dan membawa kabur sejumlah uang. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar pelaku hingga membuat pelaku sempat terjatuh dari motornya. Namun pelaku ternyata menodongkan pistol hingga membuat warga melarikan diri. Menurut saksi mata, pemilik butik sempat berteriak minta tolong saat perampokan terjadi, sehingga membuat warga berupaya menangkap pelaku. Yang mana terduga pelaku pada siang bolong dengan mengendarai sepeda motor masuk ke salah satu butik, kemudian dia melakukan suatu upaya kekerasan terhadap pemilik butik sehingga dia melakukan suatu tindakan mengambil uang yang ada dalam laci butik tersebut. Kemudian dia keluar melarikan diri. Meski belum ada laporan, polisi berupaya mendalami kasus ini guna menangkap pelaku. Polisi juga ingin memastikan apakah senjata yang dibawa pelaku benar-benar senjata api jenis pistol atau hanya mainan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pemotor wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras hingga terluka parah di wajah dan tubuh. Motif di balik penyiraman ini belum diketahui pasti, namun diduga pelaku dan korban saling mengenal. Ada orang siram air keras tuh. Seorang wanita pengendara motor disiram air keras oleh seorang pria di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terlihat kepanikan korban yang tengah berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka baju yang terkena air keras. Tuh, ceweknya tuh. Kasihan banget ini. Blok pucung ini tuh, udah disiram air keras nih. Warga di sekitar lokasi langsung menutupi tubuh korban dengan jas hujan. Istighfar parah sih, ada-ada aja sih ah. Korban luka parah di bagian wajah dan tubuh, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi belum mengungkap motif dibalik penyiraman air keras yang terjadi pada Sabtu malam. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Yang kita duga dia mengenal wanita itu dan mengadakan penyiraman itu, gitu. Terus apakah sudah dibuat laporan dan dilakukan penyelidikan? Sudah dibuat laporan lengkap dan Pak Kanreskrim juga sampai melihat ke rumah sakit memintai keterangan wanita itu. Kini petugas Polsek Bekasi Utara tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit.
Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur deras. Warga pun meter dari komplek kantor Bupati Kendal dan Kendal. Kembali di Newsroom, pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil di Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Besarnya kobaran api ini membakar sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang berada di Jalan Bambu Runcing, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selama setengah jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan api. Penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat ini kita telah melaksanakan pendinginan total. Ada lebih kurang 9 armada yang kita turunkan. Sementara korban ataupun pantauan di lapangan untuk jiwa maupun luka masih tinggi. Sekian. Bang, ini bengkel Bang ya? Sementara dari pantauan di lapangan ya, bengkel merangkap mungkin ada juga gudang penyimpanan kendaraan kita. Dugaan awal seperti apa? Nanti akan ada tim dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta rupiah. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan tiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis SDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah.
Sementara Rusbandi, PLT Kadis SDM periode Maret hingga Desember 2019 divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun terkait dengan klien kita Amit Sabana dan 2 terdakwa lainnya. Kenapa? Itu murni bisnis. Pemprov DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum Provinsi UMP Jakarta 2025 menjadi Rp5.396.000. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota UMK akan ditetapkan sebelum 25 Desember. Besaran upah minimum provinsi untuk tahun 2025 telah resmi ditetapkan naik 6,5%. Pemprov Jakarta resmi menetapkan kenaikan sebesar Rp329.380. Kini UMP Jakarta mencapai Rp5.396.760. Kenaikan upah akan ditetapkan sebelum 25 Desember 2024. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenaikan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2024. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Selain Jakarta, sejumlah daerah juga menaikkan upah minimum mereka. Namun upah minimum Kota Jakarta masih tertinggi dibanding daerah lain. Sementara Jawa Tengah menjadi daerah dengan upah minimum terendah, yaitu dengan Rp2.169.349. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono batal melaporkan gugatannya. Tepat pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU di Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Namun hingga detik-detik terakhir pendaftaran PHPU kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido maupun kuasa hukumnya tidak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga dipastikan berdasarkan laman resmi MK yang tidak memuat nama pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Pramono juga menyampaikan Pilkada Jakarta bisa menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Ya, saya secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan
pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi